Dikutip dari tribunusmaker.com, para eksekutor suruhan Kopda Muslimin akhirnya berikan pengakuan mengejutkan. Pasalnya, Kopda Muslimin memerintahkan mereka untuk menembak istrinya di bagian kepala, namun rupanya para eksekutor ini tak tega. Padahal mereka bakal dibayar 120 juta rupiah oleh Kopda Muslimin. Tahu perintahnya tak dilaksanakan dengan benar, Kopda Muslimin pun marah. Sugiono alias Babi mengaku sempat dimarahi oleh Kopda Muslimin. Saat itu Kopda Muslimin menyuruh tembak kepala, tapi saya tembak di badan. Akhirnya saya dimarahi, jelasnya di Mapolrestabes Semarang, Rabu 27 Juli 2022. Selain berpesan untuk menembak bagian kepala, Kopda Muslimin juga berpesan kepada para eksekutor untuk tidak menembak anaknya. Saat itu Kopda Muslimin berpesan agar anaknya tak ikut ditembak, ungkapnya. Saat menjalankan aksi penembakan tersebut, ternyata tak berjalan lancar. Sugiono mengaku sempat kehilangan jejak korban Rina Wulandari yang merupakan istri Kopda Muslimin. Setelah kehilangan jejak, akhirnya Sugiono mulai dipandu oleh Kopda Muslimin dan Agus atau Gondrong melalui telepon. Setelah itu saya kembali dan ketemu korban saat pulang menjemput sekolah anaknya, ujarnya. Sementara itu komplotan lainnya. Agus alias Gondrong menambahkan, sebenarnya pada Senin 18 Juli 2022 rencana awal untuk mengambil uang muka dari Kopda Muslimin. Namun Kopda Muslimin tiba-tiba memberi perintah untuk melakukan aksi penembakan hari itu juga, ujarnya. Seperti diketahui, pada Senin 18 Juli 2022 yang lalu telah terjadi penembakan di sebuah perumahan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Korban penembakan merupakan Rina Wulandari, istri prajurit TNI di Kota Semarang, juta rupiah ke penembak istrinya. Kopda M ternyata minta uang mertua. Tega pakai alasan ini. Sementara itu, sumber uang ratusan juta tersebut pun akhirnya terungkap setelah kelima pelaku penembakan diamankan polisi. Uang tersebut diberikan Kopda M pada pelaku setelah dirinya sempat menemani sang istri di rumah sakit. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi di Mapolda Jateng mengatakan saat korban R dibawa ke rumah sakit, Kopda Muslimin masih menemani. Tak berselang lama, Kopda Muslimin melakukan transaksi dengan para eksekutor. Ada uang 120 juta untuk kompensasi kepada para pelaku, kata dia. Fakta yang mengejutkan lainnya, ternyata uang yang diberikan kepada para penembak diduga berasal dari mertua Kopda Muslimin yang seharusnya dibayarkan untuk biaya rumah sakit istrinya. Jadi salah satu pegawai di rumah Kopda Muslimin ini ditelepon untuk meminta uang kepada ibu mertuanya guna biaya rumah sakit. Kata Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar dikutip dari Antara, Rabu 27 Juli 2022. Kopda Muslimin memerintahkan pegawai di rumahnya untuk mengambil uang 120 juta dari ibu mertua dengan alasan untuk pengobatan istri. Kemudian Kopda Muslimin kembali memerintahkan untuk meminta tambahan 90 juta rupiah dengan alasan tambahan biaya rumah sakit yang kurang. Ternyata 120 juta itu diberikan kepada para pelaku penembakan, sedangkan 90 juta rupiah digunakan untuk melarikan diri. Katanya, seperti diketahui, pada Senin 18 Juli 2022 yang lalu terjadi penembakan di sebuah perumahan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Korban merupakan istri prajurit TNI Kopda Muslimin yang saat ini masih dalam pengejaran tim gabungan TNI dan Polri. Alasan sewa pembunuh bayaran, alasan Kopda Muslimin, Kopda M, menyewa pembunuh bayaran menembak mati istrinya, Rina Wulandari terungkap. Kopda Muslimin merasa tidak kuat saat menjalani bahtera rumah tangga bersama Rina Wulandari hingga akhirnya berniat menembak mati istri. Hal tersebut terkuak saat tersangka penembakan istri anggota TNI, Agus Santoso alias Gondrong, membeberkan keluhan Kopda Muslimin saat dihadirkan, mensinkronkan keterangan kasus penembakan istri anggota TNI di Polrestabes Semarang, Rabu 27 Juli 2022. Agus Santoso menuturkan saat itu Sugiono alias Babi mendatanginya di Magetan, Jawa Timur. Babi menyampaikan order Kopda Muslimin yang ingin mencelakakan istrinya. Saat itulah saya datang ke Semarang bersama Babi dan beristirahat di tempat istri saya. Waktu itu 3 minggu sebelum kejadian, ujarnya saat mensinkronkan keterangan di Polrestabes Semarang, Rabu 27 Juli 2022. Kemudian Agus bertemu dengan Kopda Muslimin di kediamannya. Dia pun melakukan percakapan secara bisik-bisik. Keesokan hari pada saat malam minggu bertemu lagi dengan Kopda Muslimin di daerah Padasan Simongan, disitulah dia, Kopda Muslimin, mulai bercerita. Tuturnya, menurutnya Kopda Muslimin menceritakan keadaan keluarganya. Suami korban tersebut merasa tidak kuat tekanan dari istri. Dia, Kopda Muslimin, tidak kuat tekanan dari istrinya yang selalu mengekang. Dia meminta agar istrinya dibunuh
tutur dia. Namun permintaan Kopda Muslimin sang suami tidak terburu-buru membunuh istrinya. Jangan buru-buru bang. Kasih pelajaran dulu. Kasih saja air kecubung. Kalau dia, Rina sakit kan kembali ke suaminya. Saya bilang begitu tuturnya. Pada akhirnya saran Agus didengarkan oleh Kopda Muslimin dan memintanya mencari buah kecubung. Rupanya Kopda Muslimin tidak berani mencampurkan kecubung ke minuman istrinya. Bang Mus takut ketahuan istrinya jika mencampurkan kecubung ke minuman. Hari berikutnya juga begitu, tutur dia. Agus menuturkan setelah 4 hari mendatangi rumah Kopda Muslimin untuk membatalkan pekerjaan tersebut. Dia meminta uang untuk jasanya dan transport pulang ke Magetan. Saya dikasih uang segepok. Seingat saya setelah dihitung jumlahnya 2 juta rupiah, setelah dapat uangnya saya pulang ke Magetan, tutur dia. Sesampainya di rumah, dirinya didatangi tetangganya, yakni Sangka. Dwi Septiono menawari senjata api karena ingin tahu wujud pistol. Tersebut dia dihubungkan tetangganya kepada pemilik pistol melalui video call. Saya lihat apakah pistol itu airsoft gun, rakitan atau